Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Dwi Nur Almas dengan NPM 06 2019 107168. Saya akan menjelaskan tentang program atau proyek dari kelompok saya untuk tugas matkul PBO kelas Q. Jadi di sini kelompok saya membuat sebuah proyek di mana proyek ini mengkhususkan untuk suatu konsumen yang akan membeli baju pada proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagramnya dulu karena di dalam kelas diagram ini terdapat relasi-relasi antar kelasnya. Jadi di sini ada kelas sistem jual beli baju HRR. Ini merupakan suatu kelas main. Di sini ada kelas lemari baju yang merupakan sebuah kelas parent, dan di sini juga ada kelas baju entity. Hubungan dari ketiga ini bisa kita lihat dari panah yang ada di sini. Ada kelas baju entity dengan lemari baju yang dihubungkan dengan panah extend, yang artinya ada sebuah hubungan atau relasi, yaitu ada perluasan, yaitu maksud saya kelas baju entity ini merupakan perluasan dari kelas lemari baju, yang artinya adalah baju entity ini merupakan kelas yang mewarisi beberapa properti yang dimiliki oleh lemari baju. Seperti itu. Dan di sini juga ada kelas main yang berhubungan dengan baju entity dan juga kelas lemari baju ini. Yang mana di sini di kelas mainnya terdapat hubungan antar kelas lemari baju dengan dihubungkannya panah aggregation, yang artinya eh, kelas main ini menjadikan kelas lemari baju ini sebagai properti di dalam kelas mainnya. Sementara hubungan antara kelas baju entity dengan sistem jual baju HRR ini adalah eh, eksistensi dari kelas baju entity ini sangat dibutuhkan untuk kelas mainnya. Seperti itu. Baik, saya akan langsung melanjutkan ke penjelasan programnya atau berjalannya program. Baik, di sini adalah program dari proyek kami. Ya, ini merupakan kelas main yang saya bilang tadi, dan ini adalah kelas parent, dan juga ini adalah subkelasnya dari kelas parentnya. Eh, saya akan menjelaskan isi-isi dari setiap kelas. Di kelas lemari baju ini merupakan sebuah kelas sebuah kelas parent yang berfungsi untuk eh, menyimpan beberapa properti untuk objek kami, yaitu objek baju atau baju yang akan dijual nanti, yaitu berisikan jumlah baju, jenis baju, ukuran, serta nama pembeli yang nanti akan memesannya. Di sini semuanya tipe datanya biasa semua atau publik, kecuali untuk properti nama pembeli. Kami sengaja membuatnya private dikarenakan supaya properti ini hanya bisa diakses oleh kelas parentnya sendiri. Dan untuk apa namanya? Oh ya, di sini juga kelas ini juga berfungsi untuk menyimpan data yang akan dimasukkan untuk properti nama pembeli, yang nanti akan masuk ke dalam metode ini, yang nanti dijadikan sebagai nilai konstruktor nama pembeli. Seperti itu. Dan juga untuk menampilkan
nilai properti dari nama pembeli ini. Dan untuk kelas baju entity ini dia berfungsi untuk mewarisi beberapa properti yang disimpan di kelas parentnya. Dan dia juga memiliki properti sendiri yaitu harga dan total. Selain untuk mewarisi properti yang ada di kelas parentnya, kelas ini juga berfungsi untuk menghitung berbagai data yang masuk atau berbagai data pesanan yang akan masuk nanti, seperti harga dan juga total harganya nanti. Juga total total pemesanan yang akan diinputkan nanti, seperti itu. Dan ini adalah kelas mainnya. Saya akan menjelaskan sesuai berjalannya program. Di sini kita nanti akan disuruh untuk menginputkan nama pembeli bajunya. Nah, di dalam penginputannya ini, seperti yang saya bilang, lemari baju ini dijadikan properti untuk kelas mainnya dengan gimana eh, ada pembuatan objek lemari baju yang gimana variabelnya merupakan lemari yang nanti dijadikan properti untuk hasil inputannya. Kita tadi sudah menginputkan nama pembelinya di sini. Dia akan diinput lalu akan dimasukkan ke dalam properti lemari yang nanti mengarah ke kelas lemari bajunya. Dia akan dimasukkan ke dalam metode nama pembeli. Di metode nama pembeli ini, dia akan dimasukkan ke dalam konstruktor yang nanti dijadikan sebagai nilai konstruktornya. Lanjut ke dalam menu input baju, kita masuk ke switch case. Sini kita akan diarahkan ke metode input baju ini. Di dalam metode input baju kita akan disuruh untuk menginputkan berbagai jenis data seperti jenis kain, input harga, ukuran baju, dan jumlah bajunya. Ini berguna untuk mengisi nilai dari properti pada objek kami. Kita misalkan kain katun dengan harga 9.000. Ukurannya kita pesan M. Dengan jumlah baju yang kita inginkan adalah 2. Oke. Setelah kita menginputkan semua data tadi, semua data tadi nanti akan dimasukkan ke dalam array list, yang dimana array list-nya itu terletak pada kelas baju entity yang nanti akan dimasukkan ke dalam parameter ini. Dimana parameter ini digunakan untuk memberikan nilai pada konstruktornya. Jadi nanti jumlah baju sama dengan jumlah baju, harga sama dengan harga, total sama dengan total, jenis baju sama dengan jenis baju, ukuran sama dengan ukuran. Seperti itu. Setelah masuk ke input baju, kita akan coba untuk meng-viewkan atau menampilkan outputnya. Kita pilih 2, otomatis kita akan diarahkan ke metode view. Di dalam metode view, kita bisa melihat bahwa ada outputnya sesuai yang kita inputkan lagi, mulai dari pembeli yang berasal dari objek lemari yang asalnya dari dari kelas lemari baju, yang gimana di dalam kelas itu memanggil get nama pembeli atau metode atau sifat get nama pembeli ini dipanggil. Jadi di sini ada metode get nama pembeli yang gimana metode ini mengembalikan nilai dari propertinya, nah, yaitu nama pembeli sesuai dengan yang diinputkan tadi. Setelah itu ada data baju get jenis baju dan yang lain sebagainya. Ini berfungsi dia dipanggil dari array list data baju yang berasal dari kelas baju entity, yang dia dipanggil sesuai dengan indeks yang ada di perulangannya, yaitu I-nya.
Berhubung kita tadi memasukkannya hanya satu, jadi data yang dikeluarkan hanya ada satu data di dalam rilis. Dan untuk harganya kita dapat dari sebelumnya, yaitu ada rumus total yang berada di dalam metode input baju, yang dimana dia akan dimasukkan ke dalam nilai konstruktor ini, yang nanti akan dijadikan sebuah rumus pada eh, get get total. Di sini metodenya berfungsi untuk menghitung total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Ya nanti dia akan di return sesuai dengan hasil yang ada di sini. Seperti itu. Jadi di sini ada 9.000 dikali 2 hasilnya 18.000. Kita akan langsung saja untuk ke menu update. Dia otomatis langsung ke metode update ya. Sebelum ke metode update, kita disuruh untuk memasukkan data baju yang akan diupdate. Dia berdasarkan jenis bajunya, yaitu kita tadi masukkannya katun, berarti kita akan mengupdate data yang ada pada baju katun. Jumlah belinya berarti kita akan mengupdate-nya menjadi misalkan 4 dan harganya kita update menjadi 3.000. Kita akan view. Jadi ya, datanya sudah terupdate seperti yang kita inputkan lagi. Prosesnya adalah kita tadi awalnya menginputkan semua data yang kita ingin update. Lalu semua data tersebut atau semua nilai yang kita inputkan tadi masuk ke dalam metode update. Mulai dari jenis baju, jumlah baju yang baru, dan harga yang baru. Dia dimasukkan ke dalam update sini, ke dalam metode update, bagaimana ada perulangan sesuai dengan rilisnya yang berfungsi untuk mencari data yang ada. Lalu di sini ada pengujian ketika yang artinya ketika jenis baju ini sesuai yang ada di dalam rilis, maka dia akan melakukan proses ini yang dimana ada pergantian nilai dalam properti yang dimana jumlah bajunya akan digantikan jumlah baju yang baru dan harganya akan digantikan sesuai dengan harga yang baru seperti itu. Dan kita akan langsung menuju ke update ke Gilead-nya. Kita sesuaikan dengan jenis bajunya juga. Yang artinya di sini kain katun sudah berhasil kita hapus. Ketika kita view, maka data tersebut tidak ada. Hanya merupakan data pembeli yang ditemukan. Gilead-nya prosesnya seperti ini. Kita masuk ke case yang ketiga, lalu dia akan menginputkan jenis baju yang akan di-delete. Lalu nilai yang kita inputkan tadi akan masuk ke dalam metode hapus. Di dalam metode hapus terjadi sebuah penghapusan. Yang pertama kali adalah terjadinya suatu pengujian. Ketika dia sesuai dengan data yang ada pada rilis, maka dia akan melakukan perintah remove pada rilis ini. Yang artinya rilis tersebut dihapus. Seperti itu. Baik, sekian dari penjelasan daripada proyek kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.